Nanti di saat Bapak Ibu rajin sadar nafas yang duduk diam, pada akhirnya Bapak Ibu nanti akan sadar nafas dalam aktivitas. Nah, sadar nafas dalam aktivitas di sini adalah kita menyadari hidup. Kita sedang seperti ini. Ini kan hidup. Kita berbicara. Ini kan hidup. Ya ini kan ada nafasnya. Kalau nggak ada nafasnya, nggak bicara. Kalau nggak ada nafasnya, nggak utik-utik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia. Salam sehat. Salam sukses selalu untuk semuanya. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ya tentang sadar nafas. Pertanyaannya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Aktivitas apapun sehari-hari seperti makan dan minum harus sadari nafas. Pencerahane Mas Wun nggih, matur suwun ugi. Jadi berarti pertanyaannya mengarah kita menyadari nafas dalam segala aktivitas. Nah, ini pun kadang-kadang membuat banyak orang bingung. Nah, bagaimana di saat kita berbicara seperti ini terus menyadari nafas, gitu kan? Atau gimana caranya kita lagi beraktivitas menyadari nafas gitu. Sebenarnya gini Bapak Ibu, menyadari nafas yang masuk dan keluar lewat hidung ini adalah latihan agar kita benar-benar sadar kepada sang nafas itu sendiri. Jadi latihannya kita duduk diam, kita perhatikan setiap tarikan dan hembusannya nafas ini untuk melatih dan untuk membersihkan batin, membersihkan hati, untuk ya membersihkan pikiran-pikiran liar dan sebagainya. Itu latihan. Nah, pada akhirnya nanti sadar nafas ya adalah sadar hidup dalam kehidupan. Jadi di saat kita beraktivitas, sejatinya kita sudah tidak menyadari nafas yang masuk dan keluar ini, tapi kita menyadari gerak. Jadi kita memperhatikan gerak. Karena sadar nafas adalah sadar hidup. Ibaratnya kita menyadari nafas adalah kita menyaksikan nafas. Nah, dalam aktivitas sehari-hari kita itu harusnya menyaksikan gerak. Jadi yang pertama itu sadar nafas. Dan lanjut lagi kita menyadari gerak. Gerak seperti ini kan karena masih bernafas Bapak Ibu. Coba kalau kita sudah tidak bernafas, apakah jari kita masih kutik-kutik kayak gini? Jadi sadar nafas pada akhirnya nanti sadar hidup. Nah, dalam kehidupan kita ngapain? Kita berjalan, yuk kita sadari jalan kita. Kita sadari bahwa kita sedang berjalan, atau kita menyaksikan bahwa kita sedang berjalan. Di saat nanti kita menyaksikan bahwa kita itu sedang berjalan saat ini, sekarang ini, nanti kita akan naik lagi. Kita sudah tidak menyadari kita sedang berjalan lagi, tapi kita menyadari siapa yang memperjalankan kita. Jadi ada step-stepannya. Soalnya ya nggak sedikit juga yang bingung lah menyadari nafas di aktivitas itu gimana, terus kalau lagi ngomong kayak gini menyadarinya gimana. Padahal kalau lagi bicara seperti ini, menyadari nafasnya adalah kita menjadi penyaksi. Kita bersuara seperti ini, coba saksikan suara ini. Jadi antara suara dan yang menyaksikan itu ada perbedaan. Coba Bapak Ibu nyanyi saja atau berbicara atau apa, Bapak Ibu berbicara, tapi Bapak Ibu menjadi penyaksi atas suara Bapak Ibu sendiri. Dipraktekkan. Nyanyi apa gitu kayak. Mungkin yang nyanyi ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana hatiku tenang. Nah, di saat Bapak Ibu sedang bernyanyi, Bapak Ibu posisikan diri Bapak Ibu menjadi penyaksi atas suara yang keluar dari lisan kita. Ini namanya ya sadar nafas juga, tapi sadar nafas dalam tahapan yang berikutnya. Nah, sadar nafas yang tahapan paling awal adalah kita duduk diam. Kita menyadari setiap oksigen yang masuk lewat hidung kita.
Di saat kita menyadari nafas atau oksigen yang masuk lewat hidung kita ini, maka kita akan merasakan rasa yang tenang, damai, dan bahagialah. Nanti di saat Bapak Ibu rajin sadar nafas yang duduk diam, pada akhirnya Bapak Ibu nanti akan sadar nafas dalam aktivitas. Nah, sadar nafas dalam aktivitas di sini adalah kita menyadari hidup. Kita sedang seperti ini kan hidup. Kita berbicara, ini kan hidup. Ya ini kan ada nafasnya. Kalau nggak ada nafasnya, nggak bicara. Kalau nggak ada nafasnya, nggak utik-utik. Kalau ada nafasnya, nggak beraktivitas. Jadi sadar nafas dalam aktivitas adalah Bapak Ibu itu menyadari keutuhan, menyadari kasunyatan saat ini, detik ini. Umpama nih, mau menyalakan rokok. Lah Pak tuh, lah ini kan ada rasanya. Tuh, ada geraknya. Jadi kita menjadi penyaksi atas gerak ini, menjadi penyaksi atas gerak ini. Kita melihat, sadari. Karena masih bernafas, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat. Jadi sadar nafas dalam aktivitas itu adalah bisa sadar gerak, bisa sadar rasa. Karena kita masih bernafas sehingga masih ada rasanya, karena masih bernafas sehingga masih bergerak, karena masih bernafas sehingga masih aktivitas gitu. Jadi nggak usah bingung lagi Bapak Ibu. Sadar nafas dalam aktivitas itu yang disadari nafasnya atau apanya. Yang disadari adalah aktivitasnya Bapak Ibu saat itu sedang ngapain, ya itu disadari, itu disaksikan. Jadi sadar nafas adalah sadar hidup. Sadar hidup adalah sadar Allah. Kita benar-benar menjadi penyaksi, menyaksikan hidup, menyaksikan alfal atau gerak dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang disebut dengan sadar nafas dalam aktivitas. Jadi yang disadari bukan nafas yang keluar masuk ini, tapi yang disadari adalah kita bergerak. Karena kita bergerak seperti ini, karena kita masih bernafas. Jadi sadar nafas yang lebih dalam lagi adalah bukan nafas yang keluar masuk ini, tapi gerakan ini, suara ini, hidup ini, udara mengalir karena masih ada nafas. Jadi sadar nafas yang nafas oksigen ini baru pintu masuk utama untuk menuju kesadaran gerak, kesadaran rasa, pada akhirnya adalah kesadaran Sang Maha Tunggal itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung lagi. Bagaimana sadar nafas dalam aktivitas? Sadari kasunyatan ini, sadari kita sedang ngapain, kita bergerak, sadari, saksikan bahwa kita sedang bergerak. Itu pun adalah sadar nafas. Begitu ya Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami? Umpama belum mungkin masih ada yang dibingungkan, monggo ditulis di kolom komentar saja, biar nanti ya bisa dijelaskan lewat video-video seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.